Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Yang kami senantiasa menjaga para ulama, guru kami, para ustazah, senantiasa mengharapkan nasihat beserta ilmu fatwanya, pengurus masjid, senantiasa mengharapkan doa dan motivasinya, dan tidak terlepas jamaah pendidikan ibu-ibu Masjid Al-Ihsan. Semoga senantiasa dalam kan bisa dikelok-kelok kan itu dalam segala hal. Amin. Allahumma Ibu yang dirahmati Allah, kita niatkan dulu duduk kita ini dengan niat itikaf. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Surat celik Maria. Kita berkualitas sama duduknya, tapi bila mana beda pada niatnya, maka beda juga kualitas duduknya, terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Kemudian kita niatkan duduk kita mengaji karena Allah, bukan karena sebuah rutinitas bulanan ataupun mingguan, tapi duduk mengaji karena semata-mata karena Allah, tidak juga karena ustaz maupun karena ustazah. Karena innamal a'malu binniyat. Dalam satu keterangan hadis itu diterangkan, siapa yang duduk mengaji karena Allah, saya garis bawahi, siapa yang duduk mengaji karena Allah, di antara yang ia dapatkan adalah memperoleh pahala bagaikan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Karena Allah ya, bukan karena siapa. Hari ini saja kita belum pernah sampai hari ini melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Belum. Tapi kalau niat mengaji karena Allah, tidak hanya di masjid, di rumah umpamanya ada anak, ada cucu, sambil menunggu waktu isya, mungkin ibu-ibu agak malas membaca Quran. Agak. Dengar aja dulu Bu, nanti kita nyambung. Ya, agak malas, namanya agak. Karena apa? Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Umpamanya agak malas. Ya, mudah saja. Minta tolong sama anak bacakan Al-Fatihah, minta tolong sama anak bacakan Al-Quran. Kita mendengarkan saja dengan niat belajar mengaji. Sudah namanya. Kita namanya mengaji bukan hanya mengundang ustaz dengan ustazahnya, bukan. Niat membaca Al-Quran. Mungkin nak tolong nak bacakan Al-Fatihah ataupun bacakan Bismillah. Ibu, bunda, mama, umi ingin mendengarnya. Niatkan pada saat itu kita belajar mengaji, maka pahala daripada mengaji menuntut ilmu kita dapatkan. Apa tadi diantaranya adalah mendapat pahala sebagai melaksanakan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, bagaikan
mengunjungi saudara kita yang sakit 1000 orang yang sakit. Ini sebelum saya teruskan, karena dalam bulan-bulan ini ada beberapa guru kita seperti Pak Ustaz Hasan Basri, Pak Ustaz Al-Ridho, Ustazah Lasiem, kemudian Ustaz Sajidin, mereka sakit. Salamuddin ya. Ya, mohon kepada jamaah ya sebentar dengan keikhlasannya untuk membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ibu-ibu sekalian dan dengan berbaca Al-Fatihah, guru-guru kita disembuhkan sakitnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita lihat sama-sama mengaji. Di sini saya cuma tidak berceramah, tidak menggurui, tidak juga bertausiah, tapi sekedar membaca apa yang bisa saya baca. Inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanihi bi kasratil ibadah. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak memperoleh luasnya rahmat dan ridha Allah dengan banyak ibadah, tidak. Tetapi kekasih Allah itu memperoleh luasnya rahmat dan ridha Allah, walakin yanaluha bisakhawatin nafsi, tetapi adalah dengan sifat dermawan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan para jamaah mungkin di luar yang mendengar pengajian kita pada saat ini, kekasih Allah itu tidak memperoleh luasnya rahmat dan ridha Allah dengan banyak ibadah, enggak, tapi dengan sifat dermawan. Apalagi masjid kita dalam program untuk membangun yang lebih baik. Kita lanjutkan saja. Kemudian kata Rasulullah SAW, as-sahu qaribun min Allah, qaribun min rahmatih, ba'idun min azabih. Orang yang dermawan itu dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan ridha Allah, jauh daripada azab. Ya, jauh daripada azab. Dan saya yakin bahwa yang hadir di sini semuanya dermawan. Amin. Tandanya apa? Tandanya mau mengorbankan waktu enak-enakan di rumah, tapi dikorbankan untuk ikut mengaji. Mudah-mudahan. Kemudian apa kata Rasulullah? Wal bakhilu ba'idun min Allah, orang yang pelit, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, min rahmati, jauh dari rahmat Allah, qaribun min azabi, dekat dengan saat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu mau yang dekat dengan Allah atau mau jauh? Yang dekat. Mau dekat kepada Allah ya? Iya. Jadi insya Allah ibu-ibu ini adalah bagian daripada golongan para kekasih Allah. Tidak ada kata lain hadir kita di sini ini adalah karena apa? Kita sudah pernah dikasihi oleh keluarga. Kita sudah pernah dikasihi suami atau pasangan hidup. Kita sudah pernah dikasihi oleh anak, dikasihi tetangga dan jamaah. Tapi rupanya ada kekasih yang paling sangat-sangat kita harapkan, yaitu adalah kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ibu-ibu. Rasulullah mengatakan, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat ada tulisan di pintu surga. Kalau di atas di pintu Masjid Al-Ihsan apa tulisannya? Ya, ada yang hafal? Ada juga doa masuk masjid. Kalau ada yang ada di dalam doa keluar Masjid. Rasulullah mengatakan, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat ada tulisan di pintu surga. Sudah pernah baca tulisan di pintu surga, Bu? Belum. Belum. Hari ini tahu nanti. Insyaallah sudah hafal.
anti muharramatun ala kulli bakhilin. Tulisan yang ada di pintu surga itu adalah tulisannya bertuliskan anti muharramatun ala kulli bakhilin. Allah memanggil surga itu dengan perkataan anti. Berarti sifat surga itu seperti perempuan. Berbahagialah ibu menjadi perempuan. Rupanya kriteria daripada surga, sifat daripada surga itu disifatkan oleh Allah seperti perempuan dengan panggilan anti. Anta laki-laki. Ya. Apa di situ kata Allah? Wahai surga, kamu diharamkan untuk orang yang bakhil. Pelit. Kalian. Kamu diharamkan untuk orang yang bakhil. Hati-hati bu. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, masuk datanya di dalam katanya. Karena surga itu canggih, ya. Tidak buka pakai kunci-kunci gini enggak, pakai set. Nah, gitu pakai macam di hotel lagi gitu. Canggih. Di situ tersimpan data-datanya. Ibu rajin tahajud, ibu rajin puasa, ya, rajin berzikir. Tapi di antara yang rajinnya ada di situ. Hati-hati, ibu ini pelit. Nah, ibu ini pelit. Akhirnya apa? Kartu ATM untuk membuka, kartu K itu, SIM card-nya itu untuk membuka kartu pintu surga, akhirnya ditolak. Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga kamu diharamkan untuk orang yang bakhil. Nah, hati-hati bu. Ya. Mudah-mudahan aja lah jamaah yang jalan, para pelaku jalan yang ada di jalan kita ini dermawan untuk menyumbang pembangunan masjid Al-Isya sehingga bisa terlaksana. Kemudian, jadi ini mohon jangan menjadi orang yang pelit. Wa'akil. Siapa itu akil? Orang yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Kalau orang tuanya tidak ada, ya mertua. Jangan durhaka dengan mertua. Siapa lagi? Kerabat orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka. Ternyata ketika ada indikasi pelit, ada durhaka kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Wa namamin, dan suka mengadu domba. Dijawab sama ibu-ibu Masjid Al-Ihsan. Ini musim ada domba. Kami nggak pernah mengadu domba, Ustaz. Karena di rumah kami nggak pernah ada domba. Ya. Apalagi Pak Ustaz. Apalagi kalau seandainya sampai kambing hitamkan, kami saja nggak pernah memelihara kambing hitam. Akan tersabar Bukan gitu sendirian. Ini ibu-ibu hati-hati. Ya, gunakan mulut kita dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah itu sangat mengharapkan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan ya. Dari mulutnya itu fala yakhruj min famihinna illal khair. Mulai daripada saat ini jangan ada yang keluar daripada mulut kita terkecuali kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akan mencabut salah satu di antara kita karena sudah dekat ajal kita, sudah sampai ajal kita, maka pada waktu itu malaikat maut Allah utus untuk menjumpai kita. Itu keterangannya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ketika ajal sudah dekat, Allah mengutus, wahai malaikat maut, si fulanah binti fulan sudah
dekat waktunya untuk dicabut nyawanya. Maka pada waktu itu malaikat bertanya, "Ya Allah, bagaimana dan dari mana aku harus mencabutnya?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, datangi salah satu jamaah Masjid Al-Ihsan. Yang kamu jumpai pertama adalah lihat bidol min fahmi, cabutlah dulu daripada mulutnya. Bapak dan Ibu yang jadi hal yang paling pertama itu yang dijumpai oleh malaikat maut nanti saat kita sudah dekat ajalnya dan sudah mau dicabut nyawa kita. Jadi yang pertama itu adalah yang dijumpai malaikat maut adalah mulut kita. Tapi karena yang mau dicabut itu adalah jamaah perwiridan Masjid Al-Ihsan, ibu-ibunya rajin. Maka pada waktu malaikat menjumpai mulut kita, fayakhruju min famihi al-dzikru lillahi ta'ala, maka keluarlah pada saat itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan. Karena apa? Karena senantiasa berzikir, tidak pernah dan jarang, bahkan sangat minim sekali membicarakan orang lain. Maka pada waktu itu apa lisan mulut berbicara kepada malaikat maut yang mau mencabutnya? Malaikat maut, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabutmu melalui mulutmu. Maka pada waktu itu fayaqul, mulut pun berbicara, berkata kepada malaikat maut, "Ya malakul maut, la sabila lak min jihati." Wahai malaikat maut, tidak ada jalan kamu untuk mencabut dariku di sini. Masya Allah. Itu mulut siapa? Mulut orang yang tidak pernah, kalaupun pernah, ya, senantiasa meminta ampun kepada Allah. Ngeri itu. Apalagi kita bertetangga, kita berjamaah. Karena yang paling sering dibicarakan itu adalah jamaah membicarakan sama-sama jamaah. Ya kan? Yang paling sering membicarakan tetangga adalah tetangga sebelahnya. Itu tidak bisa tidak. Padahal Aisyah pernah mengatakan hampir saja, ini diceritakan dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Saking seringnya Jibril wasiat berkaitan dengan masalah tetangga, hampir saja aku mengira bahwa tetangga itu adalah orang yang wajib menerima harta warisan. Bayangkan. Artinya apa? Sejelek apapun tetangganya, maka muliakanlah dia. Ya Ustaz bercakap sedap. Ini bukan bicara, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kita belajar, karena setiap kita pasti memiliki tetangga, dan itu tidak bisa tidak. Dan paling sering, mohon maaf, paling sering yang menghabiskan amal kita nanti pada hari kiamat adalah tetangga. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi mulai daripada sekarang, jangan, katakanlah, keluarkanlah dari mulut kita yang baik, ya, tidak keluar dari mulut kita kecuali kebaikan. Kira-kira sanggup? Insyaallah. Amin Allahumma. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi itu. Yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, man qala, siapa yang mengucapkan atau membaca atau menjadikan bagian daripada zikir apa yang dia baca,
membaca Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kemudian ditambah li, bacanya agak panjang, baca mat. Astaghfirullahalazim. Linya panjang, dibaca mat. Kemudian waliwalidayya. Setelahnya silakan disambung. Walijamil mukminin, mukminat, wal muslimin, muslimat. Insyaallah hafal. Astaghfirullahalazim li waliwalidayya walijami'il mu'minina wal mu'minat. Seterusnya silakan. Apa kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya? Siapa yang membacakan itu minimal 10 kali. Kira-kira berat 10 kali? Tidak. 10 kali saja. Ya. Maka dia dilakukannya secara istiqomah, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Tunjuk tangan siapa yang enggak mau jadi kekasih Allah. Mau Ustaz? Katanya terbalik kan, katanya terbalik. Yang diharapkan dikasih Allah. Baca itu 10 kali minimal dalam satu hari. Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Ini bisa menjadi kekasih Allah orang yang membacakan istighfar tersebut. Karena orang itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia meminta orang lain yang dikenalnya, yang tidak dikenalnya, yang disayanginya, yang menjadi musuhnya, yang dibencinya. Semuanya dimintakan kepada Allah supaya mereka diampuni dosanya. Kira-kira ada orang yang meminta ampun kepada musuhnya? Ada. Yaitu orang yang senantiasa berusaha belajar untuk membersihkan hatinya. Tetangganya nggak pesen, nanti Bu kalau seandainya ibu tidur ya mau apa, tolong minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Nggak pesen. Jamaah tidak request, tapi dia dengan sendirinya supaya apa? Supaya dia tidak ingin masuk surga sendirinya. Jadi salah satunya bentuk kita itu orangnya loyal, kita itu orangnya dermawan adalah ketika berdoa pun kita harus dermawan. Dalam riwayat lain itu diceritakan, malaikat menjawab, sebelum orang yang kau minta mereka dosa-dosanya diampuni, maka kami meminta kepada Allah supaya dosamu dulu kami diampuni. Begitu juga melihat tetangga susah kehidupannya, kita berdoa. Mungkin saja tetangga itu dia jarang sholat, dia jarang berzikir. Maka pada waktu itu kita berdoa, ya Allah, tambahkan, berkahkan rezeki tetangga kami sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Jawab malaikat, sebelum kami berkahi rezeki mereka, rezekimu dulu kami berkahi. Masya Allah. Salah satu doa kita yang ingin diijabahi, cepat diijabahi, doakanlah tetangga. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi salah satunya adalah Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Ini sampai jam berapa nih? Sampai Isya? Boleh. Sampai Isya ustaznya ya enggak. Setengah 6 Jadi tadi tulisan yang ada di pintu surga itu adalah pintu surga haram untuk orang yang bakhil, surga haram untuk orang yang durhaka kepada orang tua, surga haram untuk orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Kalau sudah haram kira-kira dapat masuk surga enggak?
Enggak ditolak. Kita lanjutkan. Apa jam berapa tadi? 5/4 lah. 5/4. Ya, ada yang lain mau sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan, Jalani. Lamma khalaqallahul jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, qalat, surga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata surga? Pertanyaan surga kepada Allah. Ya Rabb, lima khalaqtani? Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan aku ya Allah? Jadi surga bertanya. Allah ciptakan surga, surga sudah jadi. Surga bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa aku diciptakan? Itu kalau ibu-ibu masa dulu nyanyinya apa? Untuk apa? Untuk siapa aku diciptakan? Ya. Nah, itu lagunya siapa? Lagu apa? Ya ingat lah ya. Untuk siapa aku diciptakan? Aku diciptakan untukmu katanya. Ya, itu lagu 60-an 70-an. Ini tidak. Surga bertanya kepada Allah ketika ia diciptakan. Dijawab oleh Allah. Allah menjawab, likulli sahiyin wa taqiyyin. Wahai surga, engkau itu diciptakan untuk orang yang dermawan dan untuk orang yang bertakwa. Nah, tadi balik lagi, apalagi ibu-ibu ya, para jamaah sekalian, masjid kita ini sangat membutuhkan untuk pembangunan yang lebih baik ke depan. Jadi pada itu niatkanlah karena Allah. Pertama niat dulu. Ya Allah, mudahkan rezeki aku untuk berinfak untuk pembangunan masjid. Untuk berinfak. Karena apa ibu-ibu? Perlu ibu-ibu pikirkan, wabil khusus pada ibu-ibu. Ibu-ibu tidak 5 waktu sholat di masjid. Ya kan? Tidak 5 waktu. Tetapi ketika ibu berinfak, walaupunlah mungkin dari hal yang kecil, jangan yang besar dulu, dari hal yang kecil. Hari ini masukkan ke dalam keranjang, kemudian ya Allah, aku berinfak untuk pembangunan Masjid Al-Isra. Masjid Al-Isra. Bila mana disambung lagi, ya Allah, aku berinfak untuk pembangunan. Artinya masjid itu pembangunannya tidak pernah putus. Untuk kemakmuran dan kesejahteraan Masjid Al-Isra. Ya Allah, pahalanya, kirimkan pahalanya untuk orang tuaku yang ada di dalam kubur. Ibu dapat satu hal yang ibu dapat apa? Ibu tidak sholat 5 waktu, tapi berapa banyak jamaah yang sholat 5 waktu di sini, pahalanya mengalir kepada ibu. Masya Allah. Berapa orang yang sholat di sini zuhur, berapa puluh orang, berapa ratus orang, kemudian ada lagi berapa orang yang sholat sunnahnya, sekedar mampir sholat sunnahnya, ibu cuma sekedar di pahalanya mengalir. Akhirnya apa? Pada hari kiamat nanti ketika ditampakkan pahalanya, ibu kaget. Rupanya apa? Ya Allah, aku pikir tidak. Yang aku buat daripada amal, sodakoh, infak sedikit ya Allah. Tapi rupanya apa? Balasan surga yang luar biasa, terbentang yang luar biasa indahnya. Jadi ini wabil khusus ibu. Dan mulai daripada hari ini ketika infak itu disalurkan atas nama untuk pembangunan masjid, maka setiap harinya terus mengalir. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika surga bertanya untuk siapa dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan, jawab Allah, likulli sakhiyin, untuk orang yang dermawan, wa taqiyyin, dan untuk orang yang bertakwa. Ya, ini saya tidak menerangkan secara lebih panjang. Kemudian lama khuliqallahu an-nar,
ketika Allah menciptakan neraka, neraka bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Neraka bertanya, "Ya Allah, untuk apa ya Allah Engkau ciptakan aku ya Allah?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala likulli bakhilin." Wahai neraka, engkau itu diciptakan untuk ibu. Jadi pada saat makan bersama-sama dengan keluarga, pada waktu itulah terjadi goncangan dan ujian yang sangat hebat. Dalam hati sang gadis tadi mengatakan, "Ya Allah, bila mana aku mengambil hidangan dengan tangan kiri, nampak tidak sopan, ya kan? Tidak beradab pada keluarga-keluarga yang agamis. Bila mana aku keluarkan pakai tangan kanan, sementara tangan kananku sudah diamputasi, maka apa yang terjadi? Pada saat terjadi gejolak yang begitu kuat, akhirnya ada suara yang keluar, "Wahai anak gadis yang dermawan, keluarkanlah tangan kananmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika dia mengeluarkan mau mengambil makanan, kembali utuh tangan kanannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah? Saya kadang-kadang kalau sedang baca ini kadang macam menangis, karena belum mampu saya berbuat demikian. Apa kata Rasulullah? Takutlah dengan doanya orang yang dermawan, karena ketika dia terpeleset daripada kehidupannya, Allah yang langsung memberikan pertolongan. Ingat itu. Allah yang langsung. Ada lagi sekedar mengingatkan. Pernah juga mungkin saya sampaikan di sini, sekedar mengulang. Ada salah satu anak pejabat Kota Dungan. Saya tidak perlu ceritakan siapa. Dia waktu itu masih gadis. Yang mana ketika infak itu datang, infak itu lewat di depannya, sangat berbeda cara dia dengan orang lain. Dibukanya dompet, setelah dibukanya dia tidak melihat. Kemudian langsung tangannya masuk ke dompet. Kemudian mana yang terpegang pertama, itulah rezeki orang yang rezeki daripada kotak infak itu. Dia tidak melihat. Tapi apa yang terjadi sampai-sampai ayahnya itu mengatakan, "Kenapa engkau melakukan itu?" Itulah yang dikehendaki Allah tanpa rekayasa akal pikiran dan nafsu. Masya Allah. Kalau pas duit 100 lah rezekinya. Kalau pas yang terpegang duit 2000, bukan rekayasa akal. Tapi apa yang terjadi? Waktu sang gadis pergi umroh bersama dengan keluarganya susah untuk mencium Hajar Aswad. Sementara sang gadis itu, ini anak domba itu. Anak domba. Ya. Sang gadis tersebut, datanglah orang berjubah hitam, membuat jalan selapang-lapangnya, dan sang gadis itu sepuas-puasnya mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sampai pada jam 15:04, mudah-mudahan pengajian kita dapat menambah kualitas ibadah kita. Karena apa? Terakhir saya tutup. Waktu Rasulullah berbuka puasa di rumah Aisyah. Waktu itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, apa menu berbuka kita di sore hari ini?" Dijawab oleh Aisyah, "Tadi banyak masak wahai Rasulullah, tapi diberikan kepada tetangga. Yang kita punya, yang kita miliki hanya sepotong roti wahai Rasulullah." Ketika Aisyah mengatakan yang kita punya, yang kita miliki hanya sepotong roti, Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, sepotong roti yang mau kita jadikan berbuka puasa ini bukan punya kita, bukan milik kita." Aisyah jadi terheran. Lalu milik siapa wahai Rasulullah? Milik siapa? Dijawab oleh Rasulullah. Ini perubahan redaksi ya, tapi intinya ke sana. Dijawab oleh Rasulullah, roti
yang di depan kita, yang engkau bilang tadi adalah milik kita, hanya ini milik kita yang kita mau jadikan sebagai untuk berbuka puasa. Ini bukan milik kita, tetapi ini adalah milik septic tank. Paham? Sampai di situnya Rasulullah itu memberikan pandangan, apa yang engkau makan akan menjadi kotoran. Apa yang engkau pakai akan menjadi hancur. Tetapi apa yang ada di sisi Allah, yang engkau serahkan di sisi Allah, kita kekal selamanya. Jadi sampai-sampai yang kita makan sekalipun, ibu-ibu, bukan milik kita, tapi milik saya. Kalau sudah demikian, apa yang mau kita pertahankan? Serahkanlah kepada Allah, berikanlah haknya, simpanlah di jalan Allah, karena itu tidak akan sirna, tidak akan hancur, dan tetap kekal selama-lamanya. Semoga ada manfaatnya, kebenaran dari Allah, tidak ada niat untuk menggurui atau menceramahi. Sama-sama saya belajar, mudah-mudahan saya dapat mengamalkannya dan menjadi orang yang mencintai dan termasuk golongan orang yang digolongkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami di sini ya Allah karena keberkahan daripada orang tua kami ya Allah. Tanpa perjuangan, doa dan usaha serta ikhtiar daripada orang tua kami ya Allah, kami tidak bisa duduk di tempat yang penuh berkah ya Allah. Allahumma ya Allah, bila mana orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Jangan engkau berikan siksaan kepada mereka ya Allah, dan letakkanlah ya Allah, berikanlah ya Allah ridhamu kepada mereka di dalam kubur ya Allah. Allahumma ya Allah, bila mana orang tua kami masih hidup ya Allah, maka berikan kesempatan kami untuk berbakti kepadanya ya Allah, dan berikanlah ya Allah keberkahan pada umur orang-orang tua kami yang masih tersisa ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini ya Allah perkumpulan yang senantiasa setelahnya dan setelahnya tambah-tambah kebaikan ya Allah. Dan setelah perpisahan ini ya Allah, jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau lindungi ya Allah, dan juga bersolat ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas sholihin wa min dzurriyyatina ya Allah. Anugerahkanlah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak kami ya Allah, cucu cicit kami ya Allah, dan keturunan kami termasuk orang-orang yang saleh dan salehah ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Jadikan kami semuanya ahli ilmu dan ahli kebaikan. Min ahlil siyam wa ahli siyam, ahli dalam beribadah ya Allah, dan ahli di dalam berpuasa ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawmal liqa'i. Jadikan apa saja kegiatan dan rutinitas kami ya Allah, semuanya berakhir dengan husnul khatimah, dengan kebaikan. Dan jadikan ya Allah hari terbaik di antara hari-hari yang terbaik adalah hari ketika kami menghadap wajah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia ya Allah, kebahagiaan dalam agama, kebahagiaan dalam usaha, kebahagiaan dimanapun kami berada ya Allah, dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nantinya. Rabbana taqabbal du'a fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kebenaran dari Allah mari kita amalkan bersama-sama. Kesalahan dari kami pribadi mohon kiranya dimaafkan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.